Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, Terima kasih atas waktunya pada hari ini. Jadi, eh, pertemuan kedua kita akan membahas tentang antikoagulan dan tes rutin. Ini masih ada kaitan dengan pertemuan pertama. Jadi sebelum kita melangkah ke pemeriksaan hematologi, kita perlu tahu antikoagulan dan jenisnya serta kaitannya dengan tes rutin yang ada di laboratorium, khususnya untuk hematologi. Nah, pertemuan sebelumnya sudah kami berikan tugas berkaitan dengan antikoagulan. Kita coba bedah lebih dalam lagi seperti apa antikoagulan. Semoga saja pemahaman adik-adik setelah mencari tugas tentang antikoagulan itu bisa match dengan pertemuan pembahasan kita ini. Oke, secara prinsip antikoagulan itu adalah zat yang bisa menghambat proses koagulasi, atau dari referensi ini bisa dilihat bahwa bagaimana dia bekerja menghambat koagulasi dengan cara mengikat ion Ca atau menetralisir trombin. Yang kita ketahui bersama di pertemuan sebelumnya bahwa pembekuan darah itu zat yang paling berperan adalah ion Ca dan trombin. Kedua ini eh, menjadi katalis dan menjadi support dalam proses pembekuan darah. Fungsi mereka, jikalau mereka tidak ada, maka proses pembekuan di dalam darah itu akan terhambat, bahkan bisa saja tidak terjadi. Nah, antikoagulan ini diperlukan dalam beberapa pemeriksaan, khususnya di hematologi. Kalau di laboratorium kita mengenal namanya pemeriksaan darah rutin. Ada juga namanya darah lengkap. Perbedaannya, darah lengkap itu ada tambahan pemeriksaan LED, laju endap darah, sedangkan darah rutin tidak. Ah, kita lanjut. Nah, bagaimana peranan ion Ca dalam proses pembekuan? Yakni tahap pertama itu pembentukan tromboplastin. Jadi, ketika proses pembentukan tromboplastin, ion Ca ini juga mengambil peran dalam mensupport proses ini. Di tahap kedua juga, di pembentukan trombin, ion Ca juga berperan. Begitupun ketika tahap pembentukan fibrin. Sebagian besar antikoagulan itu bekerja terhadap kalsium dengan jalan mengendapkannya atau mempresipitasi atau mengikat dalam bentuk ion-ion. Jadi antikoagulan ini sebenarnya dia akan mengikat ion Ca, ion kalsium, sehingga ion kalsium itu terlepas dari darah dan terikat oleh senyawa antikoagulan itu. Alhasil, darah kehilangan Ca yang menyebabkan itu tadi proses pembekuan darah itu terhambat. Nah, ini gambaran proses pembekuan darah. Pertemuan sebelumnya kita pernah singgung sedikit. Ya, kalau adik-adik lihat di proses pembentukan faktor 12 ke faktor 12A, itu yang berperan ada kallikrein, sedangkan Ca itu ada di sini. Ya, maaf,
saya lagi batuk-batuk. Kalau dilihat jalur ekstrinsik juga itu ion Ca berperan. Di jalur ini juga kelihatan ion Ca berperan. Di jalur pembentukan fibrin juga itu ion Ca berperan. Di jalur prototrombin dan trombin ion Ca juga berperan. Jadi paling banyak yang berperan itu adalah ion Ca. Kalau semua ion Ca ini diikat oleh antikoagulan, tentu saja proses ini itu akan terhambat, proses ini terhambat, ini terhambat, ini terhambat, dan ini terhambat. Sehingga gumpalan darah tentunya tidak akan terjadi. Namun berbagai antikoagulan itu punya mekanisme kerja yang bisa berefek terhadap beberapa pemeriksaan di hematologi, sehingga tidak semua antikoagulan itu bisa digunakan untuk semua parameter pemeriksaan. Nah, ini kemarin sudah disinggung macam-macam antikoagulan yang digunakan untuk menghambat pembekuan darah. Ada namanya HWO, Winthrop oksalat, dia mengikat Ca2+. Kemudian ada EDTA, Ca juga, natrium sitrat 3,8%, Ca juga. Heparin dia itu menetralkan trombin. Nah, kita bahas satu Winthrop oksalat. Winthrop oksalat terdiri dari amonium oksalat 1,2 gram dan kalium oksalat 0,8 gram. Jadi komposisinya ini menjadi 2 gram. Kemudian dilarutkan dalam 100 ml air. Ya, dilarutkan dalam 100 ml air. Untuk setiap 1 mili sampel darah itu dibutuhkan 0,1 mili. Ya, jadi kalau darah yang kita ambil adalah 3 mili, berarti Winthrop oksalatnya adalah 0,3 mili. Perbandingan ini digunakan karena rasio inilah yang menentukan kinerja dari Winthrop oksalat dalam menghambat koagulasi. Nah, Winthrop oksalat ini biasanya digunakan untuk pemeriksaan kadar hemoglobin, hitung jumlah eritrosit, dan leukosit. Ini tidak dianjurkan untuk pemeriksaan hematokrit dan morfologi sel darah, karena dengan menggunakan Winthrop oksalat ini, morfologi eritrosit itu akan terganggu, yakni mengalami krenasi, pengerutan, dan juga terjadi degenerasi pada inti leukosit, sehingga tampil dalam bentuk yang ganjil. Sehingga Winthrop oksalat ini untuk pemeriksaan morfologi dan hematokrit itu tidak boleh digunakan. Nah, antikoagulan selanjutnya adalah EDTA, etilen diamin tetraasetat asid. Nah, EDTA ini sama seperti Winthrop oksalat, dia mengikat ion-ion kalsium. Umumnya dipakai dalam bentuk cair, meskipun ada juga yang menggunakan dalam bubuk. Hanya saja penggunaan dalam bubuk itu harus lebih hati-hati dalam proses homogenisasi atau pencampuran, karena biasanya proses pencampuran bubuk ini butuh homogenisasi yang lebih lama agar bubuknya bisa larut semua. Nah, perbandingannya dalam pemakaian
Jadi kalau menggunakan 0,1 mili itu berbanding dengan 7 mililiter darah. Jadi kalau 2 mililiter darah itu EDTA-nya sebanyak 0,04 mililiter. Perbandingan ini digunakan untuk pencampuran sehingga proses-proses yang terjadi itu bisa maksimal dalam menghambat proses koagulasi. EDTA ini biasanya digunakan untuk tes darah rutin. Hemoglobin bisa menggunakan ini, eritrosit, leukosit, trombosit bisa menggunakan ethylene diamidate asetat ini. Nah, yang ketiga adalah natrium sitrat 3,8%. Fungsinya sama dengan dua antikoagulan tadi, yakni mengikat ion kalsium. Sebanyak 3,8 gram natrium sitrat itu dilarutkan dalam 100 ml Aquatex, sehingga jadilah natrium sitrat dengan komposisi 3,8%. Ya, perhitungannya 3,8 ya. 3,8 ini itu diper 100 dalam 100 mili kali 100%, ya, dapatlah ini habis, sisa ini dapatlah 3,8%. Ya, ini perhitungan untuk mengetahui besar persen zat terlarut dibagi dengan larutan, komposisi larutan dikali dengan 100%, sehingga dapatlah 3,8%. Natrium sitrat ini biasanya digunakan untuk tes laju adap darah atau biasa disebut dengan eritrosit sediment rate. Ya. Kalian harus tahu nama-nama lain dari beberapa nama tes, karena nanti biasanya di laboratorium namanya itu beda-beda. Nanti kalau kalian tidak tahu nama lainnya, nanti bengong nanti ketika disuruh lakukan pemeriksaan. Nah, bagaimana perbandingannya? Perbandingannya itu 1:4. Jadi 1 itu adalah natrium sitrat, 4 itu adalah darah. Jadi kalau dalam 2 ml darah, natrium sitratnya itu sebanyak 0,5 ml. Ya. Nah, yang keempat adalah heparin. Berbeda dari 3 tadi, antikoagulan ini dia itu bekerja terhadap trombin. Dia bisa menghambat proses kinerja dari trombin, sehingga pembekuan darah di jalur paling bawah tadi itu terhambat. Nah, digunakan biasanya itu penggunaannya sangat sedikit, tapi dia tidak boleh banyak. Paling tidak itu digunakan hanya untuk membesar permukaan dinding tambung atau sphoid. Jadi kalau kita ambil heparin berapa mili, kita cukup tarik pakai sphoid sampai semua dinding tabung sphoid, baru kemudian keluarkan lagi. Cukup membasahi dinding tabung atau sphoid. Ini biasanya digunakan untuk pemeriksaan mikrohematokrit atau analisis gas darah. Nah, selanjutnya pemeriksaan darah rutin. Apa itu pemeriksaan darah rutin? Pemeriksaan darah rutin itu pemeriksaan darah yang rutin dilakukan di laboratorium sebagai tahap screening dalam mengetahui keadaan atau kondisi pasien. Pertama,
parameternya adalah hemoglobin atau HB. Ini mungkin sering adik-adik ketahui dan sering dengar pemeriksaan HB. Pemeriksaan HB sangat banyak, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Kalau kualitatif itu pemeriksaan yang hanya menentukan secara kualitatif atau dia lebih ke normal atau rendah atau tinggi. Biasanya kalau adik-adik yang pernah lakukan pemeriksaan HB untuk golongan darah, untuk donor darah, pasti ada darah yang diteteskan dalam larutan. Nanti kalau mengapung, tenggelam, nah itu namanya kualitatif. Kalau kuantitatif itu menentukan kadar, ya. Jadi dia lebih ke arah angka. Ada angkanya, yakni berapa gram per desiliter, 18 ke 16. Nanti angka itu diinterpretasikan dengan nilai rujukan yang ada. Nah, ini ada nilai rujukan, nilai normal untuk beberapa jenis. Kalau bayi itu HB-nya dikatakan normal di angka 20 sampai 22 gram per desiliter. Kalau wanita 12 sampai 16, kalau pria 14 sampai 18. Satuannya gram per desiliter. Kalau dia kurang dari normal, rendah, itu dikatakan dengan hipokromemia. Kalau dia lebih dari normal, disebut dengan hiperkromemia. Ya. Parameter kedua adalah menghitung jumlah eritrosit. Ya. Eritrosit itu adalah sel yang tidak berinti. Dia berinti kalau dalam keadaan imatur atau belum matang. Tapi ketika dia sudah matang, normalnya di dalam darah tepi itu eritrosit tidak berinti. Adakah eritrosit yang berinti? Ada. Namanya itu adalah eritroblas. Sel eritrosit muda. Nah, seperti sudah disinggung di awal bahwa setiap sel darah itu ada umur. Nah, umur dari eritrosit itu 100 sampai 120 hari. Lebih dari itu dia akan dihancurkan dan akan diproduksi yang baru. Nah, bagaimana untuk eritrosit? Karena ini adalah, saya coba kasih poin-poinnya. Eritrosit itu sel pertama yang akan kita bahas. Menghitung jumlah eritrosit. Seperti sudah diutarakan di awal, ada 3 sel eritrosit, leukosit, trombosit. Di hematologi, ketiga sel ini akan dilakukan pemeriksaan. Setiap 3 sel ini ada pemeriksaannya. Apa yang akan kita lakukan di laboratorium? Secara umum itu kita akan melakukan perhitungan. Apa yang dihitung? Jumlahnya, ya, dan jenisnya. Jumlah dan jenis. Kedua ini akan mengarah kepada diagnosis normal atau patologis, ya. Normal atau patologis. Karena orang-orang yang patologis secara
screening bisa kelihatan jumlah dan jenis sel darahnya itu pasti di luar dari nilai normal. Makanya darah rutin itu atau pemeriksaan hematologi itu menjadi pemeriksaan screening bagi penyakit tertentu. Karena yang dilakukan adalah hitung jumlah, ya, bagaimana cara kita melakukan hitung jumlah ini? Caranya itu ada dua, ada cara manual, ada cara otomatis. Cara manual itu menggunakan bantuan kamar hitung Improved Neubauer. Otomatis itu menggunakan alat, ya, alat namanya hematologi analyzer. Ya, ini otomatis kerjanya. Sebenarnya untuk kamar hitung itu banyak jenis. Salah satu yang bisa kita gunakan adalah kamar hitung Improved Neubauer. Bagaimana nilai normal dari jumlah eritrosit? Untuk bayi itu 5-6 juta per mikroliter. Satuannya ini juta per mikroliter. Kalau HB tadi gram per desiliter. Wanita 4,5 sampai 5,5 juta per mikroliter darah. Pria 4,5 sampai 6 juta per mikroliter darah. Ibu hamil 3 sampai 5 juta per mikroliter darah. Jika nilainya rendah atau kurang dari normal ini, maka disebut dengan oligositemia. Jika lebih dari normal disebut dengan polisitemia. Nah, ini jenis-jenis kamar hitung. Ada 3 jenis, ada kamar hitung Improved Neubauer, kamar hitung Burkhardt, kamar hitung Fuss-Rosenthal. 3 kamar hitung ini bisa digunakan, hanya saja yang sering digunakan dan sangat mudah untuk perhitungan itu adalah menggunakan kamar hitung Improved Neubauer. Ya. Bagaimana kamar hitung Improved Neubauer? Jadi kamar hitung Improved Neubauer itu dia segi 4, ya. Segi 4. Ya, luasnya 9 mm persegi, panjang kali lebar. Dibagi menjadi 9 kotak besar, ini dibagi 3. 9 kotak besar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu kotak besar di tengah untuk menghitung. Jadi di mana? Ulang. Ini, ya. Nah, kotak besar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu kotak besar di tengah untuk menghitung jumlah eritrosit. Jadi di sini kita gunakan untuk menghitung jumlah eritrosit. Ini pojok kiri kanan atas sama bawah ini digunakan, ini sama ini digunakan untuk menghitung jumlah leukosit. Trombosit di sini juga, di tengah. Nanti kita akan belajar praktikum bagaimana cara menghitung jumlah eritrosit menggunakan kamar hitung Improved Neubauer. Nah, seperti ini gambaran jelasnya. Jadi, ini untuk leukosit, ini untuk eritrosit. Eritrosit, jadi di dalam ini, dalam kotak tengah ini ada kotak lagi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam kotak tengah ini ada 5, ini ada 5, berarti ada 25 kotak kecil, kotak sedang, ya. 25 kotak sedang. Kalau di sini ini ada 4 kotak sedang,
Jadi 4, ini 4, 16 kotak sedang. Kalau di sini ada 25 kotak sedang. 25 kotak sedang ini di mana eritrosit dihitung? Eritrosit itu dihitung menggunakan 5 kotak sedang. Yang ini, yang tanda E. 1, 2, 3, 4, 5. Pojok-pojok dan di tengah. Nah, ini tempat menghitung eritrosit. Ya. Lebar ini 1 mm, ini juga 1 mm, ini juga 1 mm. Jadi luas dari kotak ini 1 mm, ini 1 mm. Karena tidak semua dalam kotak ini dihitung, makanya hanya 5 kotak kecil, makanya yang dihitung itu adalah ukuran ini. Nah, untuk panjang ini kan 1 mm. Berarti berapa panjang ini? Ya, berarti berapa panjang ini? Ya, itu tinggal dibagi saja. Kalau keseluruhan ini 1 mm, nah, sedangkan ini ada 5 kotak, berarti 1 dibagi 5 dapatnya adalah 0,2. Jadi lebar ini 0,2. Begitupun juga di sini. Ini. Jadi kita mau hitung berapa luasnya ini, panjang kali lebar. Ya. Ini juga 0,2, ini juga 0,2. Karena ada 5 kotak, berarti 5 kali 0,2. Ya. Sedangkan tinggi kotak itu adalah 1. Berarti 1. Dan untuk menghitung volumenya itu panjang kali lebar kali tinggi 1 kali 5 kali 0,2. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung eritrosit dengan cara manual? Caranya adalah darah itu diencerkan dengan larutan HM. Ya, larutan HM ini adalah larutan pengencer yang digunakan untuk mengencerkan darah, dan juga dia bisa melisiskan darah. Bagaimana cara menghitung eritrosit secara manual? Yakni pertama darah diencerkan dengan larutan HM 1:200. Ya. Perbandingannya 1:200. Masukkan ke kamar Heterogen Neubauer. Setelah dicampur, masukkan. Kemudian eritrosit dihitung dalam 80 kotak kecil. Ya. 80 kotak kecil ini dari 5 kotak sedang. Jadi di dalam satu kotak sedang ini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dalam satu kotak sedang ini ada 16 kotak kecil. Kalau dikali 5, ya itu bisa menjadi 80 kotak kecil. Ya, kemudian setelah didapat jumlah eritrosit dikalikan dengan 10.000. Ini cara cepat untuk menghitung. Nah, yang kedua adalah menghitung leukosit. Sama seperti eritrosit, ada cara manual, ada cara otomatis. Nilai normalnya, ingat seperti dijelaskan di awal, sel darah itu dilakukan 2 hal, menghitung jumlah dan menghitung jenis. Untuk leukosit itu dilakukan perhitungan jumlah leukosit dan juga dilakukan perhitungan jenis leukosit. Nah, ini adalah menghitung jumlah leukosit.
berapa nilai normal jumlah leukosit dalam darah, yakni 4.000 sampai 10.000 per mikroliter darah. Ya. Jadi dalam 1 mikroliter darah itu ada 4.000 atau 10.000 mikroliter darah, itu normal. Jadi dibayangkan dalam satu tubuh itu ada berapa sel leukosit. Ini hanya 1 mikroliter darah. Ya, bagaimana kalau satu tubuh? Nah, kalau jumlahnya melebihi 10.000, itu disebut dengan leukositosis. Kalau kurang dari 4.000 disebut dengan leukopenia. Ini gambar leukosit. Leukosit itu adalah sel darah yang berinti. Dia punya inti. Ini intinya. Dan ukurannya lebih besar. Ini eritrosit, ini leukosit. Ukurannya lebih besar dari eritrosit. Eritrosit tidak punya inti. Nah, cara manual, darah itu diencerkan dengan larutan turk 1:20 perbandingannya. Kemudian masukkan dalam kamar hitung infrared neobower. Nah, dihitung dia dalam 4 kotak besar. Tadi sudah saya perlihatkan gambarnya. Kemudian jumlah leukosit yang dihitung dikalikan dengan 50 untuk mendapatkan leukosit. Kalau eritrosit tadi dikali dengan 10.000. Oke. Nah, selain menghitung jumlah leukosit, jenis leukosit itu juga bisa dihitung. Ini dilakukan jika ada permintaan klinik. Tapi dengan alat hematologi analyzer otomatis itu langsung kelihatan jenis leukositnya. Biasanya kalau alatnya menggunakan alat 5 div, alat hematologi analyzer 5 div, dia bisa menghitung kelima jenis leukosit. Ada juga yang hanya 2 div, tapi ini alat lama, hanya dia bisa menghitung leukosit yang granul dan agranul. Ada juga yang 3 div, ada yang kalau sekarang sudah ke arah 6 div. Ya. Cara manual untuk menghitung jenis leukosit itu, kalau tadi cara otomatis dengan alat hematologi analyzer, kalau cara manual dihitung dengan menggunakan apusan darah tepi yang telah diwarnai. Nanti diwarnai dengan pewarnaan GEMSA, tapi sebelumnya dibuat apusan dulu, baru kemudian dilihat di mikroskop. Ya, ini adalah cara menggunakan mikroskop. Pertama itu menggunakan lensa objektif 10 kali. Ini mencari lapangan pandang yang baik. Ya, 40 kali untuk hitung jenis leukosit dan 100 kali untuk pelajari kelainan intraseluler. Ya. Nah, apa itu apusan darah tepi? Jadi apusan darah tepi ini adalah preparat di mana kita bisa melihat sel darah dalam kaca objek secara morfologi. Apus itu dilakukan sprit, bahan di atas kaca objek, bahannya adalah darah, jadi darah diletakkan di kaca objek, kemudian disprit di apus. Mungkin sudah pernah lakukan, kalau tidak nanti pasti akan dipraktikkan. Ini untuk melihat distribusi dan kelainan sel darah, juga bisa menghitung jenis leukosit. Biasanya juga dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil tes darah rutin yang abnormal, yang tidak sesuai. Ya, ini adalah apusan darahnya. Ya. Nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi soal apusan darah.
Nah, ini kaca objek yang digunakan harus bersih. Cara pembuatan hapusan darah. Di atas kaca objek diletakkan tetesan darah diameter 1 mm 1 tetes. Kemudian diambil kaca perata, didorong membentuk sudut 45 derajat Celcius. Ya, 45 derajat, baru kemudian didorong kemiringannya. Dorong dengan cepat, tetap, dan yakin. Tidak boleh. Ini kondisi hapusan yang baik, tidak ada lubang, ya, berbentuk lidah api. Ya, ini adalah hapusan yang contohnya baik. Ada daerah margin. Nah, hapusan itu dibagi menjadi 3. Ada namanya bagian head, body, tail. Head itu bagian atas kepala, body bagian tengah, tail bagian ekor. Ya, ini head bagian kepala, body ini tail. Didorong dari sini, teteskan di sini, didorong ke sana. Itu di situ eritrosit numpang tindih. Di body sebagian eritrosit sudah terpisah, di tail eritrosit terpisah dan saling bersinggungan. Pembacaan itu dilakukan di daerah tail. Limfosit cenderung di tengah sediaan hapusan, segmen masih cenderung di ujung hapusan. Ya. Nah, ini tadi daerah pembacaan. Ya. Ini trombosit yang kecil ini. Di sini tidak nampak leukosit. Ini ada eritrosit. Ya, ini daerah eritrosit yang tumpang tindih. Tumpang tindih bagian head. Ini bagian ujung sekali. Ya. Ini bagian sini. Ini juga bukan daerah pembacaan, ujung ekor sekali, tapi bagian ini. Ya. Dimana bentuknya itu ditandai dengan bentuknya yang 3 dimensi, kelihatan 3 dimensi bulat. Kalau ini kelihatan seperti 1 dimensi. Ini kelihatan seperti 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, sediaan hapus yang baik itu panjang kira-kira dari sini ke sini 3-4 cm, tidak sampai di ujung sini dan di ujung sini. Makin ke ujung makin tipis, rata, tidak bergelombang dan tidak berlubang, ada free margin. Nah, bagaimana cara mewarnai sediaan hapus darah? Ya, pada prinsipnya dia menggunakan pewarnaan Gemsa, yakni sitoplasma dan hemoglobin akan mengikat zat warna asam, sedang DNA dan RNA akan mengikat zat warna alkalis atau warna ungu. Zat warna asamnya adalah warna merah. Biasanya ini Gemsa atau pewarna white. Pengecatan cukup tipis dan kontras antara inti dan sitoplasma. Tidak boleh terlalu terang, terlalu tebal warnanya. Yakni granulanya juga jelas kelihatan. Pemeriksaan dengan mikroskop dimulai dengan lensa pembesaran yang lemah. Baru kemudian dinaikkan 40, kemudian 100 untuk bisa melihat kelainan intraseluler. Ya, seperti sudah kami utarakan bahwa jenis leukosit itu secara umum dibagi menjadi 2. Ada namanya sel leukosit yang bergranul, ada namanya sel leukosit yang tidak bergranul, granulosit dan agranulosit. Ya. Contoh sel yang bergranulosit itu adalah neutrofil, eosinofil, dan basofil. Dia memiliki granul-granul nih. Ini bintik-bintik di dalam. Syaratnya itu. Kemudian intinya itu berbeda. Ini inti dari eosinofil. Ini inti dari neutrofil. Neutrofil ada 2, neutrofil batang, neutrofil segmen. Bagian ini adalah ke kiri ini sel yang belum matang, ke kanan ini sudah matang. Artinya ini normal sudah ada di dalam pembuluh darah, ini masih ada di sumsum tulang. Kalau ini ditemukan dalam darah berarti keadaannya abnormal. Ya, ini
untuk basofil. Jadi adik-adik tidak bisa menghitung jenis leukosit kalau tidak bisa mengenali yang mana neutrofil, mana eosinofil, mana basofil. Ya. Jadi nanti neutrofil dihitung. Oh, yang ini berapa jumlahnya? Yang ini eosinofil berapa jumlahnya? Yang basofil berapa jumlahnya? Nah, untuk leukosit yang tidak bergranul, itu ada namanya monosit, limfosit, dan sel plasma. Dia tidak memiliki granul baik di sitoplasma maupun di intinya. Seperti ini. Kalian harus bisa tandai cirinya. Nah, interpretasi dari jenis leukosit dinyatakan dalam persen atau per 100 sel. Jumlah absolut sel per mikroliter darah dapat dihitung berdasarkan besar persen yang didapatkan. Kelainan klinik dapat mempengaruhi jumlah sel. Jadi, kalau dia ada patologis, jumlah selnya mungkin akan relatif rendah atau dia akan meningkat. Peningkatan jumlah sel bisa absolut, bisa relatif. Nah, setelah kita lihat leukosit, yakni dihitung jenis dan hitung jumlahnya, parameter selanjutnya adalah laju endap darah atau LED. Ya, apa itu LED? Adalah kecepatan. Saya coba kasih clue-cluenya. Kecepatan laju dari darah dalam hal ini adalah eritrosit. Kecepatan eritrosit mengendap, artinya turun ke bawah, ya, atau disebut dengan kecepatan pengendapan eritrosit dalam suatu waktu. Waktunya diukur dalam masa 1 jam. Ya, makanya nama lain dari LED itu adalah erythrocyte sediment rate. Ya. Nah, untuk LED tadi sudah disampaikan bahwa antikoagulan digunakan itu haruslah menggunakan natrium sitrat atau bisa menggunakan wintrop oksalat. Bisa juga menggunakan EDTA, tapi lebih dianjurkan menggunakan dua ini, natrium sitrat dan wintrop oksalat. Ya. Alat-alatnya lagi menggunakan pipet Westergren dan tabung Winthrop dan menggunakan rat khusus. Ada dua cara dalam menghitung laju endap darah. Ada menggunakan cara Westergren, ada menggunakan cara Winthrop. Nanti kita akan bahas lebih dalam soal LED. EDTA kenapa tidak direkomendasi pada beberapa kasus? Karena EDTA ini bisa menimbulkan endapan yang menyebab EDTA ini bisa digunakan dalam waktu yang tidak boleh lama. Lebih dari 1 jam dia sudah tidak bisa digunakan kalau sudah bercampur dengan darah, karena lebih dari 1 jam beberapa referensi penelitian menyebutkan EDTA ini bisa menyebabkan perubahan pada morfologi sel darah, sehingga itu akan berpengaruh terhadap pemeriksaan laju endap darah. Makanya kalau darah sudah tercampur dengan EDTA, ya harus segera diperiksa, tidak boleh lebih dari 1 jam. Laju endap darah ini sangat dipengaruhi oleh morfologi. Kalau morfologinya besar, pasti lajunya akan cepat. Begitupun dengan morfologinya kecil. Makanya karena EDT ini lebih dari 1 jam bisa mengganggu morfologi darah, makanya dia tidak dianjurkan. Lebih dianjurkan natrium sitrat atau wintrop oksalat. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi tes laju endap darah. Pertama itu letak tabung atau pipet. Ya, jadi tabungnya itu disusun 90 derajat Celcius.
Saya coba gambarkan LED. Jadi ada rak LED tabungnya. Tabungnya ini berisi, di sini nanti diisi darah dengan antikoagulan. Setelah diisi, raknya dipindahkan, tabungnya dipindahkan ke sini. Diberdirikan dia, nanti di atas ada penjepit, diberdirikan darahnya. Ya. Nanti didiamkan selama 1 jam. Nanti darahnya akan mengendap. Nah, ini yang dimaksud dengan harus tegak lurus atau 90. Jangan nanti miring begini. Jadi posisi letak ini sangat mempengaruhi juga. Kemudian diameter dari tabung, menggunakan diameter ini. Kalau diameternya kecil atau besar itu mempengaruhi juga. Suhu ruangan mempengaruhi getaran atau tidak bergetar. Ya, getaran juga mempengaruhi. Karena bicara soal pengendapan, kalau ada goyangan atau goncangan nanti proses pengendapannya itu akan terpengaruh juga. Kemudian ini secara teknik, secara bahan itu darah. Kalau dia mengandung fibrinogen, globulin, makrosid, dan sferosid, ini lajunya akan cepat, sedangkan lajunya menjadi lambat kalau albumin, lecitin, kolesterol, dan mikrositik. Ya, seperti itu. Nah, untuk apa tes LED? Dia akan memberikan makna dalam tes saring atau tes screening dalam tes darah rutin. Yakni dia bisa digunakan juga untuk memonitoring penyakit kronik seperti TB dan artritis. Peningkatan LED itu perlu dipikirkan bahwa akan ada hubungan dengan penyakit seperti infeksi, keganasan, atau degeneratif. Jadi semakin tinggi LED-nya, maka ada potensi ada infeksi atau keganasan. Karena itu ada kelainan di protein plasma. Nah, parameter selanjutnya adalah hematokrit. Apa itu hematokrit? Hematokrit itu adalah volume eritrosit yang dipisahkan dari plasma dalam waktu dan kecepatan tertentu. Ini juga merupakan tes screening atau tes saring. Caranya itu bisa menggunakan cara makro, ada juga menggunakan cara mikro. Nanti mungkin akan dibagikan penutup praktikum, nanti dilihat. Dan normanya 37-47% untuk perempuan, untuk laki-laki 40-54%. Ya. Jadi kalau saya perlihatkan LED itu ini yang dihitung LED. Jadi start dari sini, kalau LED tadi ini angka 0, ini angka paling bawah 200 misalkan. Jadi harusnya ini kan darahnya full, tapi karena didiamkan 1 jam dia akan mengendap ke bawah. Nah, kecepatan ini misalkan dia mengendap sini 1 jam, ini dihitung 0, misalkan sini 10. Nah, berarti jarak kecepatannya adalah 10 mm per jam. Itu LED. Kalau hematokrit ini yang dihitung dia. Ya. Dia hitung dengan ini. Untuk di laboratorium di Mandala itu bisa, itu ada mikrosentrifuge untuk hematokrit, nanti darahnya disentrifuge baru ini dihitung. Ini yang menunjukkan besaran dari hematokrit. Ini tadi volume eritrosit, bukan volume plasma. Oke. Nah, parameter selanjutnya adalah retikulosit. Apa itu retikulosit? Retikulosit itu adalah eritrosit muda. Ya, eritrosit muda. Kalau dibilang eritrosit muda, pastinya dia akan memiliki inti. Ya. Dia memiliki inti. Juga terdapat anyaman retikular yang berwarna basofilik. Untuk melihat intinya dan anyamannya, tentunya kita harus melihat morfologinya. Kalau melihat morfologi, secara otomatis yang ada di benak kita
Bagaimana cara memeriksanya? Pasti dengan hapusan darah tepi untuk cara manualnya. Karena kita nanti lihat ini gambarnya. Kita akan lihat nanti, oh eritrositnya udah enggak. Nah, ini. Tapi dia diwarnai dengan BCB, bukan dengan GEMSA. GEMSA boleh tapi banyak pengganggu. Lebih dianjurkan dengan BCB, Brilliant Crystal Blue. Nanti si inti-intinya itu dan anyaman retikulernya itu akan terwarnai dengan BCB sehingga tampilannya akan sedikit warna ungu. Ini bukan leukosit, tadi sudah saya perlihatkan leukosit. Leukosit itu cara membedakan dengan retikulosit, lihat saja ukurannya. Kalau ukurannya menyerupai dengan eritrosit di sampingnya, eritrosit yang lain, berarti ini adalah retikulosit. Kalau ukuran lebih besar, berarti itu adalah leukosit. Ya. Dia sedikit lebih besar, tapi tidak sampai besar sama dengan leukosit. Normalnya 0,5 sampai 1,5 atau 5 sampai 15% dalam darah. Dia akan meningkat pada hari pertama kehidupan bayi, setelah perdarahan, dan setelah pemberian obat. Oke. Ya. Selanjutnya adalah resistensi osmotik. Ini penting dalam menyelidiki penyebab lisis. Eritrosit menyusut dalam larutan hipertonik dan mengembang dalam larutan hipotonik. Jadi ini untuk melihat seberapa kuat eritrosit kan gini, bentuknya itu gepeng toh. Nah, jadi untuk melihat resistensi yang dimiliki oleh eritrosit, normalnya eritrosit kalau ditaruh atau direndam dalam larutan hipertonik, itu dia akan mengembang. Mengembang itu berarti membesar. Kalau sorry, kalau dia dalam larutan hipertonik, dia akan menyusut, ya, menyusut. Menyusut itu dia krenasi, artinya dia mengecil. Ya, ini normalnya misalkan. Kalau dalam larutan hipotonik, dia akan mengembang, dia akan membesar. Ya. Kalau dia hipo, dia akan membesar. Kalau dia hiper, mengecil. Ya, mengkrenasi. Nah, pada kondisi tertentu, dia akan rendah resisten osmotiknya kalau banyak kita temukan sel sferositik. Dia akan tinggi resisten osmotiknya kalau kita banyak temukan anemia hipokrom dan banyak sel sabit yang bentuknya seperti sel sabit. Nanti kita akan perlihatkan bagaimana cara tesnya. Ya. Nanti dia direndam dalam larutan NaCl. Ada NaCl yang konsentrasinya dinaikkan, ada NaCl yang konsentrasinya diturunkan. Oke, untuk tugas pertemuan kedua ini, silakan setiap orang mengerjakan tugas ini boleh ditulis tangan, boleh juga diketik. Tugasnya yang pertama adalah apa fungsi dari larutan Hayem, tadi sudah dibahas. Apa fungsi dari larutan Turk? Kedua, yang ketiga pada hitung jumlah eritrosit secara manual dengan kamar hitung. Jumlah eritrosit yang diperoleh dikalikan 10.000. Tuliskan dari mana bisa dapat 10.000 itu menggunakan rumus apa dan silakan dicakar bagaimana bisa dapat 10.000. Begitupun dengan soal nomor 4 untuk leukosit dikalikan 50. Oke, silakan selesaikan tugasnya. Nanti tugasnya kita kirim link ke tingkat, nanti kumpul di situ. Waktu pengumpulan 1 minggu dari hari ini sampai minggu depan.
Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Atas perhatiannya dan waktunya, ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan jawab di kolom komentar. Jika ada yang ingin klarifikasi, silakan. Mohon maaf saya banyak batuk hari ini, lagi kurang sehat. Semoga adik-adik sekalian selalu diberi kesehatan, beri kekuatan, dijauhkan dari segala penyakit, dan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.